Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tabel di Excel. Langsung saja kita buka aplikasi Excelnya. Di sini saya menggunakan Excel versi 2010. Setelah aplikasi Excel terbuka, sebelum kita membuat tabel di Excel, perlu saya jelaskan sedikit tentang sel. Sel di sini adalah gabungan antara kolom dan baris. Dimanapun kita klik, di situ berarti adalah sel yang aktif di dalam Excel. Kita perhatikan ke atas sini. Di sini ada G8, berarti kita sekarang ada di sel kolom G baris ke-8 seperti ini. Ketika saya rubah ke sini, kita ada di sel kolom C baris ke-5 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetikkan isi dari tabelnya. Kemudian di bawah ini kita klik pada baris kedua ini, kita klik. Kemudian kita masukkan nomor, kemudian geser menggunakan arah panah kanan ke kolom B. Kita lanjut dengan mengetikkan nama dan geser lagi menggunakan tombol arah panah di keyboard ke kolom C, kelas. Kemudian geser lagi ke kolom D, alamat. Kemudian lanjut lagi ke kolom E, nilai. Dan di nilai ini kita ada 5 kali penilaian misalkan ya. Jadi di bawah nilai ini ada nilai 1. Kemudian geser ke samping kanan lagi ke kolom F, ada nilai kedua, nilai ketiga di kolom G, nilai keempat di kolom H, nilai kelima ada di kolom I. Kemudian kita geser lagi ke samping, kita lanjutkan, kita ke ataskan seperti ini. Di sini kita tulis rata-rata. Dan kita geser lagi ke kolom K menggunakan arah panah kanan. Di sini total nilainya ya. Langkah berikutnya yaitu menggabungkan kolom dan baris. Cara menggabungkan kolom, pada baris pertama ini masih belum bergabung kolomnya, jadi masih pisah-pisah antara kolom A, kolom B, C, dan seterusnya. Di bagian judul ini saya akan gabungkan kolom A sampai kolom K. Jadi caranya kita klik pada kolom A baris pertama, kemudian saya tarik ke samping, ditarik lurus sampai ke kolom K. Setelah sampai di kolom K, saya lepaskan mouse, kemudian saya klik pada bagian home. Di sini kita klik merge and center. Maka kolom yang tadi terpisah sekarang dari kolom A sampai ke kolom K ini sudah menjadi satu. Nah, langkah berikutnya kita akan menggabungkan baris. Kita gabungkan baris pada baris kedua di bagian nomor ini, kita klik, kemudian kita tekan dan tarik ke bawah satu baris, yaitu baris kedua dan ketiga, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik pada merge and center. Lakukan langkah yang sama pada bagian nama, klik pada baris kedua dan tarik ke bawah sampai ke baris ketiga, kemudian lepas. Klik pada merge and center. Begitupun pada bagian kelas, di blok, kemudian merge and center. Pada bagian alamat pun begitu, klik dan tarik ke bawah dan klik merge and center. Pada bagian nilai, di sini kita akan gabungkan kolom, yaitu kita blok dari kolom E, kita tarik ke samping sampai ke kolom I. Sampai kolom I kita lepas mouse dan kita klik merge and center. Maka nilai di sini sudah menjadi satu dari kolom E ke kolom I. Langkah berikutnya yaitu menggabungkan baris pada kolom J. Saya klik
di sini, kemudian tarik ke bawah, saya klik merge and center. Begitupun pada bagian total, saya klik tarik ke bawah, merge and center. Sampai di sini kita sudah selesai membuat header dari sebuah tabel. Langkah berikutnya yaitu kita mengatur perataan dari header ini. Di dalam Excel ada dua perataan, yaitu rata kanan dan kiri, kemudian rata atas dan bawah. Kita blok saja keseluruhan, kita arahkan kursor ke antara 1 dan A di sini, kita klik, maka kita akan ngeblok keseluruhan seperti ini. Kemudian kita masih di menu home, kita arahkan ke kotaknya alignment ini, di sini ada perataan. Kita klik di rata tengah, kemudian kita klik sekali lagi, kemudian dilanjutkan dengan rata atas bawahnya, kita klik di sini, maka nomor yang tadi sudah ada di tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengatur jarak antar kolom. Pada bagian nomor ini seharusnya dia agak menyempit, dia agak ke samping. Jadi untuk menyempitkan kolom nomor ini, kita arahkan kursor ke antara A dan B sampai kursor berubah menjadi arah panah kiri dan kanan seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali, maka kolom nomor akan menyempit dengan sendirinya. Kemudian pada bagian nama ini seharusnya agak melebar, jadi kita arahkan kursor ke antara B dan C, kemudian kita klik sekali dan kita tarik ke samping kanan seperti ini. Jika kita ingin melebarkan baris, kita harus arahkan kursor ke angka yang ada di samping kiri ini. Ini adalah angka baris. Saya akan melebarkan baris yang pertama, berarti saya harus menaruh kursor ini di antara 1 dan 2. Saya klik dan saya tarik ke bawah. Maka pada baris data siswa ini sudah melebar. Langkah berikutnya kita lebarkan kolom J, yaitu pada bagian rata-rata, karena ini tulisannya masih ada yang hilang. Saya arahkan kursor ke antara J dan K, kemudian saya klik 2 kali. Dan kita lanjutkan dengan memasukkan nomor urut di sini. Di dalam Excel, kita bisa memasukkan nomor urut secara otomatis tanpa kita ketik satu-satu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ada 2 cara menulis nomor urut otomatis di Excel. Cara pertama, kita cukup nulis 1 dan 2 di bawahnya ini, 2. Kemudian kita blok di antara 1 dan 2. Setelah terblok seperti ini, kita arahkan kursor ke bawah angka 2 ini sampai kursor yang putih tadi berubah menjadi kursor hitam seperti ini. Kemudian untuk menerapkan penomoran otomatisnya, kita klik dan kita tarik ke bawah, maka akan ada nomor di sampingnya yang akan mengikuti berapapun kita akan membuat nomor urut itu. Kalau kelebihan bisa kembali ke atas, yang penting tekan di mouse-nya jangan dilepas. Kalau kurang kita kembali ke bawah, kalau lebih kita kembali ke atas. Saya akan membuat nomor urut sampai nomor 15. Kalau sudah pas, baru saya lepas pada tekanan di mouse. Maka sudah terjadi nomor urut secara otomatis dari 1 sampai 15. Cara membuat nomor urut yang kedua ini saya hapus. Kita cukup menulis petik dan angka 1. Pertama petik dulu, kemudian dilanjutkan dengan menulis angka 1. Dan cara menerapkan nomor urutnya sama dengan cara yang tadi. Kita tanpa menulis nomor 2, kita langsung saja arahkan kursor ini ke pojok kanan bawah sampai kursor yang plus putih tadi berubah menjadi plus hitam. Langkah berikutnya kita klik dan kita tarik ke bawah
sampai juga nomor 15. Nah, ini cara otomatis membuat nomor urut di Excel. Maka berikutnya kita akan memberi nama siswa ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menulis kelas. Sini misalkan kelas 10 ya, kita gunakan angka Romawi kelas 10. Kemudian misalkan ini semuanya kelas 10. Jadi untuk membuat kelas 10 ini otomatis ke bawah, kita lakukan dengan langkah yang tadi, kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Kemudian sekarang tanpa menarik, kita bisa klik 2 kali. Nah, maka otomatis kelasnya sudah berubah menjadi kelas 10 semua. Kemudian pada bagian alamat boleh diisi. Kemudian setelah menulis alamat, di sini ada alamat yang keluar kolom ya. Jadi untuk melebarkan, kita lakukan langkah yang tadi, kita arahkan kursor ke antara D dan E, kemudian kita klik 2 kali. Maka otomatis Excel akan menyesuaikan lebar kolomnya sesuai dengan teks yang ada di dalam kolom tersebut. Kemudian pada bagian nilai, saya akan isi dengan rumus random saja ya. Ini nilai terendah yaitu 75. Untuk menggunakan rumus di Excel jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan. 75 tambah 10 saja. Kemudian kita kalikan dengan rumus random. RAND buka kurung tutup kurung enter. Kemudian ke bawahnya tinggal saya klik di sini. Kemudian saya arahkan kursor ke pojok kanan bawah dan saya klik 2 kali seperti ini. Kemudian untuk nilai 2345 saya akan menggunakan acuan dari rumus ini. Ini sudah kita blok seperti ini. Kita arahkan kursor ke paling bawah sampai bentuk kursor menjadi plus hitam. Kemudian kita klik dan kita tarik ke nilai 5 sampai di sini kita lepas, maka semuanya sudah mempunyai nilai yang nilai terendahnya yaitu 75. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita rubah nilai ini agar menjadi nilai 2 angka saja. Jadi koma ke belakangnya kita buang dengan cara kita klik kanan ini ya, jangan lupa di blok seperti ini. Kita klik kanan di dalamnya, kemudian format cell, kemudian di bagian number ini kita ganti ke number, dan pada bagian decimal place-nya kita jadikan 0. Kemudian diakhiri dengan menekan tombol OK. Maka angka yang tadi sudah menjadi angka bulat, yaitu hanya 2 angka saja. Berikutnya kita lanjut dengan mengisi nilai rata-rata. Pada bagian rata-rata kita juga akan menggunakan rumus. Rumus rata-rata di Excel yaitu kita jangan lupa menulis sama dengan dulu. Kemudian kita ketikkan average. Kemudian buka kurung. Kita akan mencari rata-rata dari nilai pertama sampai nilai kelima. Kita klik dari nilai pertama, kemudian kita geser ke samping sampai ke nilai kelima. Setelah sampai di nilai kelima, kita lepaskan mouse dan kita tutup kurung, kemudian enter. Maka rata-rata dari nilai Muhammad ini adalah 80. Untuk nilai rata-rata ke bawahnya, karena kita sudah menemukan satu rumus di sini, kita lakukan langkah cepat, yaitu kita arahkan kursor ke bawah kanan sini ya, sampai kursor menjadi kursor yang plus hitam seperti ini.
kemudian kita klik 2 kali. Maka semua siswa rata-ratanya sudah ketemu seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan mencari total. Rumus dari total di Excel yaitu kita klik dulu di siswa yang pertama ini. Kita awali dengan sama dengan, kemudian sum, SUM, kemudian kita buka kurung, kemudian kita akan menjumlahkan nilai pertama sampai nilai kelima. Kita blok dari nilai pertama ke samping sampai ke nilai 5. Kita lepaskan, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Maka di sini sudah ketemu total dari siswa pertama ini. Untuk ke bawahnya juga kita menggunakan cara cepat. Kita tinggal klik di sini, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai plus putih tadi menjadi plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Maka total dari nilai siswa ini sudah kita ketahui. Kenapa tadi di sini berubah otomatis? Karena di sini nilainya kita masih menggunakan nilai random. Jadi kalau kita tambahkan rumus-rumus lagi di sini, maka di sini akan ikut berubah juga. Ini kita menggunakan rumus random saja karena ini hanya contoh. Langkah berikutnya yaitu kita mengaktifkan tabel dari isian yang sudah kita buat ini. Untuk mengaktifkan tabelnya, kita blok dari nomor ini, kita klik. Kemudian kita tarik kursor ke bawah sampai ke sini. Kita lepas. Kemudian kita ke menu home, ya, itu sudah di menu home. Kemudian kita arahkan ke kotaknya font. Di sini kita arahkan ke sini ke button border. Kita klik di segitiga kecilnya, kemudian kita klik all border. Maka di sini bisa kita lihat garis-garis dari sebuah tabel. Biar agak rapi, kita rapatkan pada kolom bagian nilai ini, ya. Kita blok dari E sampai ke I. Kita arahkan kursor dari E ini, kita arahkan ke sini, ya, sampai membentuk arah panah ke bawah seperti itu. Kemudian kita klik dan geser ke samping sampai ke I seperti ini. Kemudian arahkan kursor ke sampingnya ini, ya, sampai muncul garis kiri dan kanan seperti itu. Kemudian klik 2 kali. Maka pada bagian kolom nilai ini akan menyesuaikan lebarnya dengan angka yang ada di dalam kolom tersebut. Langkah selanjutnya saya akan memberi warna pada header tabel. Saya blok dari nomor sampai ke total. Kemudian pada menu home di sini kita klik pada segitiga kecilnya dan kita rubah warnanya. Nah, demikianlah cara membuat tabel sederhana di Excel. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.